Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada kali ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN di semester 2 kelas 10 UKBM 5 atau unit kegiatan belajar mandiri 5. Adapun tema atau judul materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita perhatikan peta yang ada di slide berikut ini atau di layar kaca kalian, maka inilah yang disebut dengan wilayah NKRI. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jadi inilah pulau-pulau yang kita miliki yang harus senantiasa kita jaga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjamin. Silakan nanti kalian simak materi tentang internasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini sampai dengan selesai. Perlu Bapak sampaikan bahwa kalian masih ingat, mungkin harus ingat juga bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang terdiri dari atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Dan pulau-pulau ini ada yang besar maupun yang kecil. Nah, yang kemudian sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan atau konflik yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, anak-anakku sekalian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya adalah yakni diwajibkannya kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara dan harus saling menghormati antara agama dan keyakinan yang berbeda, serta menghargai perbedaan baik bahasa, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai satu perbedaan suku, dua agama, tiga ras, dan antar golongan, serta yang keempat, sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai pembahasan kita dari poin yang pertama tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, di situ ada gambar tentang semboyan bangsa Indonesia pada lambang negara kita. Nah, kita ketahui bahwa dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sedangkan Undang-Undang RI yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara adalah Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Kemudian, kalau kita perhatikan lagi anak-anakku sekalian, bahwa kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan juga harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme. Multikulturalisme ini maksudnya adalah beraneka ragam budaya bangsa Indonesia dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas atau kekuatan
kekuatan eh, keagamaan itu sendiri. Nah, perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa Indonesia. Maka sekali lagi, dengan berbagai macam perbedaan yang kita miliki, maka senantiasa kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bank Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Indonesia. Maaf, semboyan Bank Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Nah, selain semboyan dan lambang negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, maka alat-alat pemersatu lainnya bisa kita sebutkan. Satu di antaranya dasar negara Pancasila, kemudian bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara burung Garuda, dan lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Ini semua adalah sebagai alat pemersatu bangsa itu. Maka senantiasa kita harus menjaga alat pemersatu bangsa tersebut. Dan kita ketahui anak-anakku sekalian bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan atau konflik. Nah, biasanya hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman atau perbedaan atau multikulturalisme, multikultural, baik suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya dibandingkan dengan negara lain. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal-awal di peta Indonesia, kita bayangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu banyak sekali perbedaan baik dari suku, etnik, budaya, agama. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur dalam pasal 28D ayat 1 bahwa salah satu alat untuk mencegah terjadinya perpecahan dan konflik selain saling menghargai, saling menghormati dalam kebinekaan, juga sesuai dengan pasal 28D ayat 1 di Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau legal equality. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kalian tadi menyimak tentang bagaimana integrasi bangsa Indonesia, maka ada yang disebut dengan tugas individu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih paham lagi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi pertanyaan ini silakan kalian tulis di buku tugas, kemudian setelah itu hasilnya difoto dan dikirimkan ke grup tugas Telegram. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan kembali isi pasal 36 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan yang kedua, apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara RI? Dan ketiga, sebutkan 7 alat pemersatu bangsa Indonesia. Dan keempat, mengapa bangsa Indonesia sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik? Bagaimana menurut pendapat kalian agar bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan dan konflik? Itu tugas individu. Jadi mereview sejauh mana kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi tentang integrasi nasional atau integrasi bangsa atau persatuan dan kesatuan bangsa, terutama NKRI bangsa Indonesia itu sendiri.
Demikian tadi yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan tentang materi integrasi nasional. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada kekurangannya, nanti bisa didiskusikan dengan Bapak. Sekian dan terima kasih. Semoga sekali lagi bermanfaat. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.